yang panjang sudah terpanjang itu kurang lebih 300 lebih, dan ini dari 460. Alhamdulillah kalau cuaca mendukung seperti ini, insya Allah akan lebih cepat. Dan kemudian mohon doanya agar pembangunan ini akan sesuai dengan harapan kita, sesuai pada waktunya, untuk bisa menerima siswa-siswa untuk ajaran 2026-2027. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dan insya Allah beberapa hari lagi dengan keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya penuh kesiapan lahir maupun batin. Kami semua pengurus mohon maaf lahir batin atas segala khilaf yang mungkin ada, yang tentunya ini kita akan memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dan kita sama-sama kita sambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berkali-kali di luar sana saya itu sebagai ambasador, sebagai sales. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini semuanya adalah marketer dari yayasan yang positif. Tolong satu orang untuk menyampaikan ke 5 orang, ke 10 orang di pengajian, di RT, di apapun, sampaikan tentang yayasan Masjid Bangun Besar Sudirman. Saya sini instruksi dari saya dan pembina, sampaikan hal-hal bagus, itu dampaknya nanti banyak efek sudah ribuan. Betul ini ya. Jadi itu karena ini kan kita hidup di sini. Kita hidup di sini sehingga kita terus menerus supaya bisa untuk menyampaikan itu hal yang baik. Bapak Ibu, bahkan ada yang saya senang sekali di beberapa kepala sekolah pinter, beberapa yang saya sampaikan pidato di acara-acaranya itu masuk di webnya. Salah satu saya pas ceramah di beberapa yang jenderal, ada yang kolonel, minimal kolonel di sebuah institusi, dia melihatkan itu. Salah satu dilihatkan, Prof, ini tempat Prof ya? Apa coba? Apa kira-kira? Ada yang web itu salah satunya yang itu. Ada ya 92% siswa SMA diterima PTN, itu bagi mereka itu luar biasa. Karena kebetulan saya juga, yang lain juga demikian. Ada acara ulang tahun di upload ini, mereka pada ngerti jualan seperti itu. Nah itu kalau tiap-tiap unit itu seperti itu, ditambah yang TikTok, ditambah yang ini yang positif, tentu karena Islami, maka itu akan luar biasa. Nah, saya canangkan di sini lagi, pengurus yang baru nanti, tadi ada challenge ya. Saya tuh kalau lihat Yayasan PB Sudirman ini, kita Yayasan Masjid Bangun Besar Sudirman, tahu kalau kita Yayasan Masjid, kita brandingnya adalah Jasma PB Sudirman. Ya paling pendek kan gitu kan untuk jualannya, karena di lagu kita juga begitu. Nah, Bapak Ibu, itu rasanya adem gitu bagi Anda. Di tempat lain Pak, yang diurus itu hanya gaji naik. Kita tuh alhamdulillah rata-rata itu 30 tahun, ini tadi 35 tahun dengan yang ada ini. Dan itu luar biasa. Tapi pengurus yang baru nanti saya canangkan, kalau Anda pengen jadi ketua pengurus harus berani bahwa tahun 2027 gaji harus naik 10%. Setuju? Kalau berani jadi pengurus harus kita tepuk tangan harus ya. Kalau nggak berani itu ngapain jadi pengurus? Sudah begitu, sudah ada transport naik sesuai perkembangan. Tetapi untuk 2027 ingat-ingat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan itu instruksi saya pengurus 10% dari gaji pokok ya. Kalau mau jadi ketua pengurus yang di sini lah, ya harus berani begitu. Kalau nggak berani ngapain jadi ketua pengurus? Betul nggak? Ya, masjid 2028 harus tidak seperti ini lagi. Kemudian yang satu pengurus baru nanti 10% 2027 gajinya harus naik. Setuju ya? Amin lah, kita amin bisa. Tapi Bapak Ibu juga kita kerjasama bareng-bareng. Ya saya kira itu dengan saya juga ada beberapa network di luar nanti untuk membantu supaya bareng-bareng.
setelah kerukunan, solidaritas, dan soliditas. Apa beda solidaritas dengan soliditas? Kalau solidaritas itu merujuk pada sikap saling mendukung dan bekerja bersama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan soliditas itu mengacu kepada kekompakan, persatuan. Jadi kalau kita rukun, solidaritas, kompak akan rukun. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak kompak, tidak rukun dan tidak solidaritas. Nah ini boleh juga diartikan kekompakan itu yaitu kekompromian, kompromi. Kalau memang bulan Ramadan itu penuh keberkahan, apa yang perlu disiapkan? Pertama, kuatkan iman. Jangan ragu lagi bahwa perintah puasa di bulan Ramadan itu adalah perintah Allah. Apapun yang terjadi, usahakan puasa. Kecuali nanti Tuhan itu juga ada kecuali dalam perjalanan atau sakit atau perempuan mendapat anak. Tetapi harus diganti sebelum datang Ramadan berikutnya. Jangan ditunggu-tunggu kalau mau mendapat keberkahan. Nah, yang kedua, keberkahan apa yang kita dapatkan? Yaitu pintu surga. Jadi ada hadis yang artinya kira-kira begini, Bapak sekalian. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan diikatlah para setan. Jadi yang mengikat setan itu puasa kita. Karena kalau kita puasa, setan nggak kuat menggoda kita. Tapi kalau kita nggak puasa, nah itu godanya makin kencang. Jadi kalau profesor yang menggodanya di atas profesor. Kalau belum yakin ingin mendapatkan keberkahan bulan puasa ini, maka yang disiapkan yang pertama adalah kuatkan iman. Nah yang kedua adalah tingkatkan ilmu. Pelajari semua yang terkait dengan puasa, yang membatalkan puasa. Boleh berbuka kalau bagaimana? Ada ilmu. Jadi kalau beragama itu harus begini. Jangan ada ikut-ikutan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib menuntut ilmu itu bagi kaum muslimin dan muslimah. Nah kalau nggak mau lagi menuntut ilmu, kalau bahasa fikihnya itu berdosa, mau berdosa atau enggak? Maka diperkuat lagi, betul ilmu, minal mati, iyalah. Untuk ilmu itu mulai dari aliran sampai ke dia lah. Apalagi guru dan dosen. Mohon maaf, guru atau dosen kalau berhenti menuntut ilmu itu sama halnya dengan berhenti mengajar. Ini saya tegaskan. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada istilah saya sudah profesor tak perlu lagi belajar sampai mati. Ini yang harus disiapkan yang kedua. Nah yang ketiga adalah perbanyak. Kenapa harus diperbanyak amal sebelum kita puasa? Supaya kita terbiasa di bulan puasa dilipat ganda kebaikan yang kita kerjakan itu. Maka keberkahan yang ketiga, bulan puasa itu adalah pahalanya berlipat ganda. Jadi yang sunat pahalanya sama dengan yang wajib.
Melaksanakan yang sunat saja kita di bulan puasa, pahalanya semakin banyak. Apalagi wajib. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang Bapak Ibu lakukan sebelum puasa, kira-kira baik yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau bahasa lainnya itu adalah ibadah ghairul madah. Kalau ghairul madah itu kebaikan secara umum. Kalau ibadah itu madah itu adalah untuk alhamdulillah. Coba saya tanya, kira-kira kita melaksanakan ibadah apa sudah lengkap semua atau belum? Katakanlah rukun 5, syahadat sudah, salat sudah, zakat, puasa, haji. Zakat dan haji bagi yang mampu. Tapi sudahnya salat dan puasa. Coba kira-kira kita umur berapa itu sudah kita laksanakan. Kira-kira dampaknya ada enggak? Meningkat enggak ibadah? Ada 7 kebiasaan Nabi yang tidak pernah putus. Pertama apa? Salat wajib. Dan salat wajib itu tidak pernah Nabi melaksanakan sendiri. Walaupun dalam keadaan perang. Kita ini gampang sekali meninggalkan salat. Ya masih banyak lah waktu, nanti aja. Makanya saya itu saya atur jadwal salat itu semua kegiatan tidak ada. Dan mikrofonnya ke semua ruangan. Dan itu kedengaran, bubar. Oleh karena itu disusun jadwal tidak mengganggu salat berjamaah. Apalagi yang tidak putus, salat sunat. Mulai dari salat sunat rawatib, salat sunat apalagi, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat apalagi. Kalau kita mau dulu bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang membaca aja kita dengar dan kita simak dapat rahmat, apalagi membaca. Karena saya tanya Bapak Ibu dosen, kira-kira membaca Al-Quran tiap hari berapa jam? Ada 1 jam. Saya kebiasaan saya mengajar mulai dari sekolah sampai bulan ini. Sebelum saya masuk pelajaran yang saya mengajarkan baca Al-Quran, saya pikirkan dulu guru saya di agama waktu SD itu saya ingat. Kalau mau mulai itu bacaan alhamdulillah. Kalau sudah mau bilang itu masuk. Saya berpikir, saya tidak mungkin sekarang melaksanakan seperti guru saya. Saya harus lakukan apa yang saya lakukan. Kalau murid kita membaca tiap hari, kira-kira berapa juz dia bisa selesaikan sampai dia tahu. Oleh karena itu saya mulai dari Al-Fatihah, kemudian besoknya Alif Lam Mim berapa ayat, baca terus semua ayat, terus lanjutkan lagi besoknya ayat 11 itu banyak. Kalau 6 tahun berapa yang saya baca? Kira-kira yang kelima apa yang tak pernah putus dilakukan oleh berzikir dan berdoa. Keberkahan bulan Ramadan kita isi dengan amaliyah ibadah, tilawah Al-Quran, zikir dan sholat serta sedekah yang akan menjadikan keberkahan kita di bulan Ramadan ini semakin bermakna. Putusan pengurus yayasan nomor K66 garis miring PC garis miring IMPDS garis miring 2 Rumawi garis miring 2026 tanggal 15 Sa'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2026 Masehi.
daftar guru, dosen dan karyawan yang mendapat piagam penghargaan dan rencana garis miring bin serta 2 gram logam mulia tahun 1447 Hijriah. 1 nama Haji Ahmad Faisal SAG, unit kerja SD Islam PB Sudirman. Dimohon untuk ke depan. Yang kedua, Suko Ayomi Ramadan SPD, SD Islam PB Sudirman. 3. Rianti Ika Pratiwi SPD, unit kerja SD Islam PB Sudirman. 4. Tias Zoga Sulaksono AMD, unit kerja SD Islam PB Sudirman. 5. Imad Rohimat, status KTZ, unit kerja SMP Islam PB Sudirman Pusat. 6. Krisnawati Pardede SSI MPD, status GTY, unit kerja SMA Islam PB Sudirman Pusat. 7. Siti Badariah MPD, unit kerja SMK Islam PB Sudirman 1. 8. Cecep Rudiana SPD, unit kerja SMK Islam PB Sudirman 1. 9. Eko Wuri Prasetyo, unit kerja SMK Islam PB Sudirman 1. 10. Sri Susilo Ningsih SEMM, unit kerja SMK Islam PB Sudirman 2. 11. Dr. Enda Hajah Tati Mulyani, unit kerja SMK Islam PB Sudirman 2. 12. Miftahul Khair SPD, unit kerja SMA Islam PB Sudirman 1 Bekasi. 13. Wahyu Indriyadi ST, unit kerja SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. 14. Yayan Nasriani MPD, unit kerja SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. 15. Lulut Hartoko, unit kerja Sekretariat Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. 16. Rahim Suhel SH MSI, unit kerja STKIP Kusuma Negara. 17. Muhajirin SPD, unit kerja STKIP Kusuma Negara. Pak, mana tuh? Nurimani NPD, dosen tetap STKIP Kusuma Negara. 19. Husein, status KTJ dari unit STKIP Kusuma Negara. 20. Prihadi SE dari unit STKIP Kusuma Negara. 21.
Sri Sukatmi SPD dari Unit Kerja STKIP Kusuma Negara. Pengurus Yayasan Ketua tertanda Dr. Haja Endang Titi Suryan dari Mars. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pembina Yayasan Prof. Arif, kami mewakili guru dan karyawan SMA Islam PB Sudirman Cijantung Jakarta menyerahkan wakaf berupa tanah seluas 1.625 meter persegi dengan harga 900 juta rupiah dan dana untuk pembangunan sekolah kelas internasional yang di Jalan Pedati sejumlah 1.445.000 rupiah. Mohon diterima, mudah-mudahan menjadi amal jariah khususnya untuk guru dan karyawan SMA Islam PB Sudirman dan umumnya buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembina dan pengurus. Terima kasih. Mudah-mudahan sumbangan wakaf ini kami terima dan akan bermanfaat untuk yayasan secara keseluruhan. Terima kasih. Dana sebesar 1 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan masjid di kampus komplek sekolah kelas internasional Yayasan Masjid Pondok Besar Sudirman dan Dandi sebagai salah satu sarana pendidikan. Mohon bisa diterima. Terima kasih untuk Tuan Pengurus, Bapak Titik, mewakili keluarga besar Yayasan, keluarga besar Bapak Hendan Jenderal Purnawirawan TNI di KPH Saudara Berarti Putra Kemakmum, wakaf sejumlah 1 miliar rupiah saya terima, mudah-mudahan bermanfaat untuk Yayasan Masjid Pondok Besar Sudirman dan seluruh keluarga besar Yayasan Masjid Sudirman. Terima kasih. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الماء الأعلى
Keluarga besar SMA Islam PB Sudirman II Bekasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah Ramadan